Reebok adalah brand sportswear yang sangat populer. Ya, meskipun akhir-akhir ini namanya sudah jarang didengar lagi, faktanya brand dari Inggris ini pernah menjadi brand terlaris di Amerika Serikat, mengalahkan Nike, Adidas, hingga Puma. Mereka pernah malang melintang di dunia NBA dengan menyponsori Shaquille O'Neal, Allen Iverson, hingga Yao Ming. Mereka juga pernah menjadi official partner kompetisi-kompetisi olahraga terkenal seperti NBA, NFL, hingga NHL. Tapi dari semua ini, yang lebih menarik adalah fakta bahwa pada awalnya mereka adalah brand sepatu aerobik. Ya, olahraga favorit ibu-ibu ini. Lalu bagaimana perjalanannya dari dunia aerobik, NBA, hingga akhirnya hampir hilang seperti sekarang ini? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas. Selamat datang di Room 49. Inilah sejarah Reebok. Jejak tentang sejarah Reebok bisa dilacak sejarah akhir abad 19, tepatnya pada tahun 1895. Saat seorang anak berusia 14 tahun bernama Joseph William Foster mulai bereksperimen mendesain sepatu running berspikes di loteng toko permen sang ayah yang terletak di Bolton, Inggris. Singkatnya, eksperimen ini berhasil dan 5 tahun setelahnya pada tahun 1900, ia mendirikan perusahaan sepatu lari bernama J.W. Foster. Nama ini berubah menjadi J.W. Foster & Sons 10 tahun setelahnya. Setelah kedua anaknya yaitu Bill dan Jim mulai ikut membantunya. Boom pertama mereka terjadi pada tahun 1924 saat sepatu berspeks mereka dipakai oleh atlet Inggris yang memenangkan medali emas cabang lari 100 meter di Olimpik, yaitu Harold Abrahams. Berkat hal inilah, J.W. Foster & Sons berkembang dengan sangat pesat di awal abad 20-an. Mereka berhasil membuat pabrik yang diberi nama Olympic Works. Bahkan saat Perang Dunia Pertama pecah, mereka dipercaya untuk memproduksi sepatu perang tentara Inggris. Kabarnya, mereka juga pernah menjadi brand penyuplai sepatu bola terbanyak di Liga Inggris, yang saat ini dikenal dengan nama EPL, atau English Premier League. Atau kalau kalian masih belum tahu juga, pokoknya liga sepak bola yang ada MU-nya. Nah, itu. Ya, yang jelas di era awal 1900-an, perusahaan ini udah gede banget lah di Inggris. Dan karena anak-anaknya tadi pada join, akhirnya J.W. Foster & Sons ini menjadi bisnis keluarga yang turun-temurun. Pada era awal 1950-an, giliran kedua anak Pak Jim yang ikut join, yaitu Jeff William Foster dan Joe William Foster. Tapi sayangnya, belum lama mereka join, pada tahun 1953, kedua anak ini harus ikut wajib militer yang harus memisahkannya selama 2 tahun. Dan lagi-lagi sayangnya, saat mereka selesai wajib militer dan pulang ke kampung halamannya, kondisinya sudah jauh berubah. Brand keluarga yang dulunya sangat besar ini sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena dihabisi oleh brand raksasa dari Jerman yaitu Adidas dan Puma. Kekolotan sang ayah dan sang paman adalah pemicunya. Menurut Joe, mereka terlalu puas dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Mereka tidak ingin mengikuti industri yang telah berubah. Mereka tidak mau beriklan, tidak mau mengembangkan produk baru, tidak mau ekspansi. Bahkan saat William menawarkan diri untuk mencoba memaksimalkan potensi bisnisnya dengan cara-cara yang lebih relevan dengan zaman, mereka berdua tetap menolaknya. Selain fans garis keras Bolton Wanderers, mereka juga penganut garis keras paham build it and they will come. Perbedaan visi ini tentu saja membuat jiwa muda Joe berontak. Ia tidak mau mengikuti model bisnis sang ayah dan sang paman. Sehingga akhirnya pada tahun 1958, ia mengajak sang kakak, Jeff, untuk membuat sebuah perusahaan sepatunya sendiri, yang pada awalnya diberi nama Mercury Sports Footwear. Tapi nama ini tidak berlangsung lama, karena saat mau dipatenkan, ternyata sudah ada yang mendaftarkan nama ini, sehingga mereka menggantinya dengan nama Reebok. Sebuah nama yang terinspirasi dari antelop Afrika, yang ejaan sebenarnya menggunakan H seperti ini. Dan dari sinilah, perjalanan Reebok dimulai. Pada awal kemunculannya,
Reebok justru membuat sepatu khusus untuk pesepeda. Selain mereka tidak ingin bersaing dengan bisnis sang ayah, alasan lain mereka membuat sepatu sepeda ini karena sang kakak, Jeff, saat itu sedang menekuni hobi persepedaan ini. Jadi ia tahu apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pesepeda. Berbeda dengan sang ayah yang anti iklan, sejak awal kemunculannya, mereka langsung memasang iklan di sebuah majalah sepeda dan koran Body Times. Mereka juga menerapkan teknik marketing yang lumayan agresif saat itu, dengan mempekerjakan pesepeda profesional lokal asal Bolton, yaitu Norman Kay, untuk menjadi salesman-nya. Kabarnya, setiap hari Kay bersepeda hingga 80 km demi memasarkan sepatu Reebok di toko-toko olahraga. Berkat hal inilah, saat itu Reebok terus berkembang. Tapi perkembangan ini hanya terbatas di UK saja. Sampai akhirnya pada tahun 1979, Reebok memutuskan untuk mengikuti pameran olahraga di Amerika Serikat yang diadakan oleh National Sporting Goods Association atau NSGA. Disinilah mereka bertemu dengan Paul Fireman, pemilik sebuah perusahaan outdoor bernama Boston Camping. Pertemuan ini menjadi titik balik kesuksesan Reebok. Dari pertemuan ini, perjalanan Reebok yang sesungguhnya di Amerika Serikat dimulai. Dimulai pada tahun 1982, saat Joe melihat peluang yang sangat out of the box. Alih-alih mengikuti industri mainstream dengan merilis sepatu sepak bola atau basket, ia justru tertarik dengan sebuah olahraga baru yang sedang berkembang pesat di kalangan para wanita Amerika Serikat, yaitu aerobik. Ide ini muncul setelah ia melihat bahwa penggiat olahraga ini menggunakan sepatu random yang sebenarnya tidak cocok untuk olahraga ini. Bahkan instrukturnya saat itu menggunakan sepatu tenis. Ya, meskipun sempat mendapatkan penolakan, akhirnya pada tahun 1982 ini, Reebok secara resmi mengenalkan sebuah sepatu khusus aerobik yang diberi nama Reebok Freestyle. Perilisan ini tidak main-main. Mereka menyiapkan stok sepatu sebanyak 32.000 pasang. Di minggu pertama, penjualan adem ayem. Tidak ada tanda-tanda bahwa sepatu ini akan sold out kilat. Sampai akhirnya, tiba-tiba keajaiban datang. Saat Richard Simon, seorang instruktur aerobik yang saat itu tengah memiliki program di TV, menghampiri Reebok. Richard melalui asistennya menawarkan diri untuk memakai sepatu ini secara gratis di acara TV-nya. Dan setelah acara TV itu tayang, Reebok Freestyle yang tadinya madesu langsung sold out kilat. Berkat sepatu ini, 1 tahun setelahnya pada tahun 1983, Reebok USA berhasil mengumpulkan revenue hingga 12,8 juta US dollar. Dan 1 tahun setelahnya pada tahun 1984, Paul Fireman yang memegang lisensi Reebok USA ini memutuskan untuk membeli perusahaan induknya, yaitu Reebok International, dari tangan sang founder Joe Foster. Di tahun ini juga, mereka berhasil menggandakan revenue-nya hingga hampir 6 kali lipat, menjadi 66 juta US dollar. Dan 1 tahun setelahnya pada tahun 1985, Reebok Freestyle berwarna orange-nya terlihat dipakai oleh aktris papan atas, yaitu Sybil Shepherd, di ajang Emmy Awards. Selain itu, di tahun yang sama, sepatu freestyle warna oji putihnya juga dipakai oleh vokalis Rolling Stone, Mick Jagger, dalam video klip lagunya bersama David Bowie yang berjudul Dancing in the Street. Kedua hal ini semakin mengokohkan kejayaan brand sepatu aerobik ini di era 80-an. Bahkan di tahun 1986, mereka dinobatkan sebagai brand sepatu paling laris di Amerika Serikat. Setelah sukses di kalangan kaum hawa, Reebok tentu saja ingin menyeberang juga ke pasar yang lebih luas. Sehingga di era pertengahan 80-an ini, mereka mulai merilis sepatu-sepatu khusus pria, seperti Reebok Base One untuk tenis, Reebok Charisma untuk aerobik, dan Reebok Classic Leader yang dikhususkan untuk running. Di pertengahan era 80-an ini juga, lahir sebuah series yang sampai saat ini masih tetap menjadi buruan wajib para sneakerhead, yaitu series Club Champion alias Club C. Yang keren dari sepatu-sepatu ini, menurutku adalah logo Union Jack yang ini.
logo yang ada bendera UK di dalamnya. Tahun 80-an ini ditutup dengan manis karena mereka merilis sebuah sepatu basket yang nantinya akan membawa Reebok ke next level lagi, yaitu Reebok Pump. Reebok Pump pertama kali dikenalkan lewat sebuah pameran barang olahraga pada bulan Februari 1989 dan secara resmi dirilis pada bulan November 1989 lewat iklan TV yang dibintangi atlet NBA Dominique Wilkins. Yang menonjol dari sepatu ini adalah sebuah bulatan di lidah sepatunya. Inilah yang dinamakan pump. Bulatan ini bisa ditekan-tekan untuk mengembang-kempiskan sepatu. Momen paling ikonik yang membuat orang-orang ngeh dengan pump ini terjadi pada tahun 1991 saat Dee Brown menekan tombol pump yang berada di sepatu Reeboknya sebelum melakukan slam dunk di ajang NBA Slam Dunk Contest. Dee Brown berakhir memenangkan kontes ini, dan sejak saat itu jugalah hype akan sepatu ini langsung menyebar luas dan berhasil membawa Reebok ke next level. Hype ini semakin kuat saat Shaquille O'Neal juga memakainya 1 tahun setelahnya, sebelum akhirnya ia memiliki sepatu signature khusus dengan Reebok, yaitu Reebok Attack. Kedua sepatu ini dengan cepat mengantarkan Reebok menjadi salah satu brand yang diperhitungkan di NBA. Di era pertengahan 90-an, mereka kembali membuat gebrakan dengan mengontrak salah satu wonderkid yang baru saja di-draft oleh Sixers, yaitu Alec Iverson. Reebok juga membuatkan sepatu khusus untuk anak ini yang diberi nama Reebok Question. Dan di era awal milenium baru, mereka berhasil mendapatkan deal dengan NBA dan NFL untuk menjadi official partner penyuplai jersey tim-tim yang berlaga di liganya. Di tahun 2003, Reebok mengontrak Yao Ming, pebasket asal Tiongkok yang saat itu baru saja di-draft oleh Houston Rockets. Yao tidak mendapatkan sepatu signature, tapi di akhir karirnya pada tahun 2019 kemarin, ia mengeluarkan sepatu spesial, yaitu Reebok Omnipump Hex Ride. Di tahun 2004, mereka juga lagi-lagi berhasil menjadi official partner. Kini, giliran NHL. Di tahun ini juga, John Cena melakukan debutnya di SmackDown dengan menggunakan Reebok Pump. Gimana? Kedengarannya sangat baik, bukan? Ya, memang semuanya berjalan dengan baik. Sampai akhirnya, pada tahun 2006, tiba-tiba saja Reebok memutuskan untuk menjual perusahaan ini ke pesaingnya, yaitu Adidas. Alasannya sih, mereka ingin menggabungkan kekuatan kedua brand ini untuk melawan Nike yang saat itu sudah jauh meroket di atas mereka. Tapi nyatanya, setelah pembelian ini, Adidas justru seperti mengabaikan produk-produk bestseller Reebok. Mereka justru ingin memfokuskan Reebok di dunia fitness saja. Balik lagi seperti awal dulu saat mereka dikenal di skena aerobik. Adidas juga mengambil alih partnership Reebok dengan NBA. Padahal saat itu kontraknya belum habis. Dan sejak saat itulah downfall Reebok dimulai. Nama mereka pelan-pelan hilang dari dunia pop culture. Sampai akhirnya pada tahun 2021 kemarin, Adidas akhirnya melepaskan brand ini ke Authentic Brand Group, sebuah perusahaan investasi yang memang berfokus di dunia fashion. Selain Reebok, saat ini mereka juga memiliki brand terkenal lain seperti Champion, DC Shoes, Quicksilver, Volcom, dan lain-lain. Di bawah kepemimpinan baru ini, Reebok sepertinya akan bangkit kembali. Ini ditandai dengan sepatu-sepatu klasiknya yang sudah mulai terlihat banyak membanjiri pasar. Selain itu, pada tahun 2023, Shaq ditunjuk untuk menjadi presiden di divisi Reebok Basketball, dan Alec Iverson ditunjuk untuk menjadi wakilnya. Nah, dari sini, menurut kalian, apakah Reebok bisa bangkit kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini, jangan lupa subscribe, like, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.